Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk semua sahabat tani dan pencinta tanaman. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan dilancarkan rizkinya. Amin. Setelah di video sebelumnya kita ulas tentang asam amino dan manfaatnya untuk tanaman, pada kesempatan ini kita akan masuk ke teknis cara pembuatan asam amino. Tentunya bahan yang kita gunakan yaitu dari bahan yang mudah didapat dan murah harganya. Sebelum masuk ke tutorial pembuatannya, sedikit mengingatkan kembali manfaat dari asam amino yang kita buat untuk tanaman kesayangan kita diantaranya yaitu 1. Memberikan unsur hara yang lengkap, baik unsur hara makro dan unsur hara mikro, bagi tanaman, terlebih unsur hara NPK lengkap, sehingga, asam amino ini bisa digunakan sebagai pengganti pupuk NPK. 2. Mempercepat proses pertumbuhan tanaman. 3. Sebagai sumber mineral, asam amino, asam nukleat, senyawa aktif fisiologis dan polisakarida pada tanaman. 4. Mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman. 5. Meningkatkan kualitas rasa tanaman, baik pada sayur-sayuran maupun pada tanaman buah-buahan. 6. Meningkatkan berat atau bobot biji dan buah tanaman. 7. Mempercepat proses pematangan biji dan buah pada tanaman agar waktu panennya lebih cepat. Asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil sebagai bahan dasar untuk proses biosintesis. Melihat begitu besarnya manfaat asam amino ini pada tanaman, tentu ini menjadi salah satu solusi untuk kita menghemat isi kantong di saat pupuk subsidi susah didapat dan mahalnya harga pupuk di pasaran. Pupuk asam amino ini sudah banyak beredar di kios-kios pertanian, dengan berbagai merek dan produsen, namun, bila kawan-kawan ingin membuat sendiri asam amino dengan bahan yang murah dan mudah didapat, bisa mengikuti panduan berikut ini. Sebelum masuk ke teknis pembuatannya, kami mohon keikhlasan kawan-kawan semua untuk pencet tombol subscribe dan like di bawah, sebagai bentuk dukungan kepada channel ini dan agar video ini bisa menjangkau lebih luas ke petani Nusantara. Terima kasih berkah barokah. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahannya sebagai berikut. Wadah bersih apa saja, yang muat 5 liter air dan bisa ditutup rapat, mangkuk dan sendok, pisau pemotong dan tatakan. Untuk bahannya, nanas, telur, Yakult, penyedam rasa, dan air kelapa tua sebanyak 5 liter. Yuk, langsung saja kita masuk ke proses pembuatannya. Langkah pertama, 3 butir telur masukkan ke dalam mangkuk. Aduk-aduk sampai merata. Jika susah mengaduk karena terlalu pekat, bisa dikasih 3 atau 4 sendok air kelapa. Lalu, masukkan 1 sendok penyedap rasa atau MSG, boleh merek apa saja. Kemudian diaduk kembali agar tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 2 botol Yakult. Aduk-aduk sekali lagi, agar benar-benar menyatu sempurna. Sekarang, kita potong kecil-kecil buah nanasnya. Langkah selanjutnya, masukkan adukan telur tadi ke wadah fermentasi. Wadah tidak harus sama dengan ini, bisa toples atau apa saja, yang penting bisa ditutup rapat.
Kemudian masukkan irisan buah nanas tadi. Aduk-aduk selama kurang lebih 2 menit. Masukkan air kelapa ke wadah fermentasi. Isi wadah jangan terlalu penuh, sisakan ruang kosong untuk udara. Aduk berlahan-lahan selama kurang lebih 3 menit. Langkah terakhir yaitu ditutup rapat dan disimpan di tempat teduh. Jika buru-buru akan segera digunakan, minimal fermentasi selama 24 jam, dan untuk waktu fermentasi ideal yaitu selama 7 hari. Jika memungkinkan, pasanglah selang pada penutupnya dan ujung selang dimasukkan ke dalam botol yang berisi air. Gas fermentasi akan keluar lewat selang melalui gelembung udara dalam botol, sedangkan udara dari luar tidak bisa masuk. Ini akan menjaga fermentasi tetap steril dari bakteri dari luar serta suhu fermentasi lebih stabil. Sekarang untuk dosis dan cara aplikasinya sebagai berikut. Dosis aplikasi untuk spray yaitu 100 ml per 10 liter air, atau 10 ml per 1 liter air. Untuk aplikasi kocor, gunakan 150 ml per 10 liter air, kocorkan 200 ml per tanaman, aplikasikan 10 atau 15 hari sekali. Dosis bisa kita naik turunkan melihat kondisi perkembangan tanaman. Demikian ulasan ini. Semoga bermanfaat. Bila ada saran dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih, berkah barokah.